Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Mamah Wina Murifi. Share lagi kegiatan hari ini ya teman-teman. Ini dimulai dari menjemur pakaian dulu yang tadi subuh saya cuci dan belum sama sekali saya jemur ya teman-teman. Dan ini tuh sebenarnya sambil disambi-sambi aja karena hari ini tuh saya bikin nastar ya teman-teman. Dan beneran deh kalau bikin nastar itu bener-bener tanggal teman-teman, alias lama waktunya karena bikin nastar itu di bulat-bulat kecil ya teman-teman. Dan untuk itu saya tuh minta bantuan putra-putra saya dulu untuk membantu saya dalam mengecil-kecilkan atau membulat-bulatkan dahulu adonannya, karena nantinya itu saya juga harus molasin adonan nastarnya dengan kuning telur ya teman-teman, dan setelah itu baru saya kasih nanas. Nah, biasanya sih kalau kue nastar itu nanas itu di dalam adonannya ya teman-teman, tapi kali ini dikarenakan kalau seperti itu lebih lama, jadi saya buat nanasnya itu di luar ya teman-teman. Jadi saya nggak bikin nanas itu di dalam adonannya karena selain lama waktunya, saya itu pekerjanya sendiri ya teman-teman, nggak ada yang bantuin gitu. Kalau memakan waktu yang lama, nantinya harus beres jam berapa ya teman-teman, sedangkan pekerjaan itu banyak. Selain pekerjaan rumah, kita ngurus-ngurus rumah, kalau untuk fokus satu pekerjaan untuk pembikinan itu sangat memakan waktu sekali. Jadi saya itu pilah-pilah dulu bentuk nastar yang mau saya buat ya teman-teman sebelum saya praktik. Setelah menjemur pakaian, ini langsung saja saya ke dapur ya teman-teman, karena saya sambil merebus air, dan pas ke dapur rebusan airnya itu alhamdulillah sudah matang ya teman-teman. Dan tanpa menunggu lama, ini saya langsung saja salin ke termos ya, biar airnya itu tetap panas. Nah teman-teman, jangan salfok sama dapur saya yang masih berantakan ya teman-teman. Ini tuh sudah dibersihkan tapi berantakan dengan loyang-loyang yang berisikan adonan nastar. Nah, untuk adonan nastar ini saya tidak record dari awal pembuatannya ya teman-teman, karena teman-teman pasti tahu untuk adonan nastar seperti ini terigu itu diolani dengan mentega, susu, dan juga gula tepung ya. Tapi saya itu nggak pakai gula tepung karena saya itu lebih suka yang asin, dan untuk yang manisnya itu nanti dari selai nanasnya aja. Dan untuk loyang-loyang ini saya tumpuk ya teman-teman, karena ini belum diolesi dan belum dikasih nanas. Nah, sebenarnya tuh putra saya yang bantuin ya teman-teman untuk mengolesi kuning telurnya, karena kalau saya sendiri yang ngerjain bener-bener sangat memakan waktu yang lama ya teman-teman. Dan ini setelah rebusan air saya salin, ini saya langsung aja melanjutkan pekerjaan saya ya teman-teman. Ini saya tuh ngasih adonan nanas atau selai nanas di atas adonan nastarnya ya teman-teman, karena seperti yang saya bilang tadi, nastar ini saya buat nanasnya itu di luar, gak di dalam adonan. Untuk pembikinan seperti ini dapur jadi berantakan ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, mau gimana lagi, karena nyimpannya juga di mana ya teman-teman. Kalau saya buatnya itu di rumah kemarin juga jadi nggak enak ya teman-teman, karpetnya itu jadi kotor, dan nantinya itu putra-putra saya kalau lesehan di karpet jadi kasihan teman-teman kalau kotor seperti itu. Nah, ini setelah saya ngasih nanas sedikit-sedikit di adonan nastarnya, saya langsung aja manasin oven ya teman-teman. Dan ini tuh saya pakai oven tang kering aja seperti ini. Dan dikarenakan ovennya itu sudah panas, saya langsung masukkan aja 3 loyang ke dalam oven ya teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat sendiri tuh putra saya yang lagi lesehan lagi ngasih kuning telur ke adonan nastarnya. Dikarenakan ini selainya itu sudah habis ya teman-teman di plastiknya, jadi saya itu mau isi ulang, karena ya lumayan mudah juga sih kalau pakai plastik seperti ini ya teman-teman, gak bikin kotor tangan dan bersih juga sih. Dan selain itu lebih cepat ya teman-teman untuk ngasih selai nanasnya, apalagi bagi pekerja yang sendiri seperti saya. Nah, teman-teman bisa nih pakai selai nanas seperti ini, jadi gak terlalu ribet ya teman-teman. Dan masya Allah ya teman-teman, itu saya sampai acung-acungin selai nanas ke atas, masya Allah. Kalau lagi kalau lagi ngikatnya sih saya nggak sadar ya teman-teman, serasa di bawah aja, tapi pas lihat di video ternyata itu nanasnya ngelayang di atas. Ya sudahlah ya teman-teman, kembali lagi ke cerita videonya.
Ini tuh ada yang sudah beres ya teman-teman, putra saya yang ngerjain untuk ngasih kuning telurnya, dan ini saya langsung aja kasih selai nanasnya. Ya beginilah ya teman-teman, keluarga kecil saya kalau bikinan setiap tahunnya. Jadi ya nggak gimana-gimana, tapi walaupun sederhana ada keseruan tersendiri ya teman-teman. Karena ini tuh requestan dari putra-putra saya. Putra-putra saya itu suka yang manis-manis. Jadi kalau nggak bikin kue, wah nantinya itu bawel teman-teman. Mah cepet bikin, mah cepet bikin. Dan saya juga sih lebih semangat ya teman-teman kalau putra-putra saya yang request. Karena apa? Karena nantinya itu kue-kuenya dimakan ya, jadi nggak mubazir. Dan selain itu kue-kuenya juga saya tuh nggak dimakan sendirian ya teman-teman, makanya itu saya bikinnya agak banyak karena suka ada tamu dari keluarga saya, dari tetangga ya teman-teman yang berkunjung ke rumah. Jadi kalau sudah ada nantinya itu tinggal disuguhin aja ya teman-teman di meja tamu. Nah itu si adek ya teman-teman sudah berganti posisi, mungkin dia pegel ya kalau satu arah, tapi alhamdulillah sih dia itu semangat, sangat excited ya teman-teman untuk membantu saya sebagai ibunya dalam bekerja di dapur ya, karena dia benar-benar yang request nih. Nah ini alhamdulillah nih untuk hasilnya, karena gak bisa ditumpuk jadi saya jajarin seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman mohon maaf nih apabila dubbingnya itu saya pelan-pelan banget ya teman-teman, dikarenakan di luar itu ada orang, jadi saya lumayan malu ya kalau dubbingnya itu keras-keras karena saya nggak terbiasa kalau dubbing itu ada orang. Jadi kalau dubbing itu harus sendirian ya, karena kalau ada orang blank aja teman-teman, mungkin karena gugup atau malu ya teman-teman, jadi nggak bisa full nih ceritanya. Dan mohon maaf juga nih apabila napas saya itu kedengeran ya, jadi rada mengganggu pendengaran teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman semua itu memaklumi dengan kondisi saya. Kalau didengar-dengar sih kedengaran napas seperti ini kayak orang bengek ya teman-teman. Napasnya itu kedengeran jadi kayak sesak gitu, padahal sih enggak aslinya. Mungkin suara saya yang terlalu pelan dan suaranya itu terlalu dekat ya teman-teman dengan mikrofon dari handphonenya. Saya coba lihat-lihat ya teman-teman, satu loyang, ternyata loyang yang paling bawah itu belum mateng dan masih menunggu beberapa menit lagi. Karena kalau adonan kue seperti ini apinya itu harus kecil ya teman-teman, karena kalau terlalu besar bisa gosong-gosong. Dan benar-benar harus sabar menunggu ya teman-teman. Dan jangan salpok tuh sama si kakak yang baru bangun, karena dia itu yang bantuin saya dari semalam sampai sahur sampai subuh ya teman-teman. Setelah sholat subuh dia itu langsung tidur, jadi saya nggak berani untuk bangunin dia karena dia udah bantuin saya dan lagi pula udah sholat ya teman-teman, jadi nggak ada waktu yang disia-siakan. Nah lanjut lagi nih teman-teman, alhamdulillah nih udah ada yang matang, jadi saya lanjut aja simpen ya teman-teman, dan saya lanjut untuk memasukkan loyang yang lainnya. Dan dikarenakan yang matang ini sudah dingin, langsung saja saya salin ke dalam toples ya. Karena kalau terus ditumpuk, kalau dibiarkan terus-menerus nantinya itu tararanggal teman-teman, makin banyak, makin lama lagi waktunya ya teman-teman. Jadi saya cicil-cicil aja untuk memasukkannya ke dalam toples. Nah untuk toplesnya itu nggak langsung toples kecil-kecil ya. Jadi saya masukkan dulu ke dalam toples yang besar seperti ini. Jadi sekalian dimasukin dulu. Dan nanti untuk di meja tamu beda lagi toplesnya ya teman-teman. Tuh ada khusus. Nanti insya Allah kalau ada waktu untuk pengisian toples kecilnya untuk di meja tamu nanti saya videokan. Dikarenakan kue yang sudah dingin sudah dimasukkan ke toples, saya mau sambil-sambil pekerjaan saya ya teman-teman. Ini sambil nunggu adonan kuenya matang, saya juga mau cuci piring karena saya belum cuci piring sama sekali ya. Dan ini tuh seperti biasa, piring-piringnya itu bekas sahur dan juga berbuka. Dan untuk itu, kalau saya cuci piring sih nggak pernah beberapa kali dalam sehari ya teman-teman, jadi tergantung waktunya aja. Jadi tergantung sesempatnya aja, yang pastinya setiap hari itu harus cuci piring dan harus bersih pokoknya. Tapi nggak dijadwalkan sehari itu 3 kali atau 2 kali.
Nah teman-teman, sambil cuci piring saya juga mau berterima kasih nih kepada teman-teman semua yang sudah support saya, yang sudah dukung saya terus menerus hingga detik ini. Terima kasih juga kepada yang sudah menonton video sederhana saya dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen-komen positif, yang sudah nonton tapi tidak komen. Semoga kebaikan kalian semua itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat ganda. Dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, disehatkan badannya, dan yang pastinya itu diberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat ya teman-teman. Amin, Allahumma amin. Pokoknya doa-doa yang terbaik buat kalian semua yang selalu mendukung saya, karena tanpa dukungan kalian video saya itu nggak ada apa-apanya ya teman-teman. Dan semoga teman-teman gak bosan ya dengan kegiatan saya yang hanya itu-itu saja, karena vlog saya itu vlog seorang ibu rumah tangga ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan video saya itu bermanfaat bagi teman-teman semua, dan teman-teman itu mau balik lagi untuk menonton video sederhana saya ini. Nah teman-teman, dilanjut lagi ke cerita videonya. Alhamdulillah nih cucian piringnya itu sudah selesai ya teman-teman. Dan nanti jangan lupa untuk membersihkan wastafelnya, karena kalau tidak langsung dibersihkan nantinya itu kotor ya teman-teman, dan juga mengandung bau. Nah untuk saringannya jangan lupa dibuang dulu nih sisa-sisa makanannya, dan nantinya itu semakin bersih ya teman-teman, karena lumayan berlendir ya teman-teman kalau nggak dibersihkan. Dan jangan lupa pakai sabun juga. Nah alhamdulillah sudah selesai juga cuci piringnya. Ini saya lanjut untuk memasukkan kue yang sudah dingin ke dalam toples ya teman-teman. Dan alhamdulillah nih toples yang pertama itu sudah penuh ya. Jadi saya senang banget kalau pekerjaan saya itu sudah hampir selesai. Beginilah emak-emak ya teman-teman, pekerjaan itu nggak bisa megang satu pekerjaan saja, jadi harus benar-benar disambi, karena kalau sambil itu jadi cepat selesai ya, cuci piring selesai, kue matang, pokoknya bahagia lah ya teman-teman. Dan untuk yang pertama itu toplesnya sudah penuh, jadi saya itu ngambil toples yang baru lagi ya teman-teman, dan saya mau isi ulang untuk yang keduanya. Nah ini tuh sebenarnya tinggal beberapa loyang lagi ya teman-teman, hampir 7 loyang lagi kalau nggak salah yang mentahnya, dan ini yang dinginnya pun sudah agak banyak karena tadi saya sambil cuci piring ya. Jadi benar-benar alhamdulillah banget. Nah teman-teman, mungkin hanya itu saja nih untuk video kali ini, mudah-mudahan terhibur, bermanfaat, dan terinspirasi untuk teman-teman semua. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.